Haleluya. Puji nama Tuhan untuk kasih setianya yang telah dinyatakan bagi kita sekalian pada hari ini, bahkan di hari-hari sebelumnya. Saya percaya Anda sekalian sedang berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saya ingin menyapa lagi seluruh warga Balak Selamatan di Indonesia, baik itu rekan-rekan Opsir maupun juga seluruh anggota gereja dimanapun Anda berada. Tahun ini kita sedang merayakan satu tema yang sangat khusus. Tema yang menantang, tema yang mendorong kita untuk menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Dan secara khusus, saudara-saudara sekalian, kita masih berfokus pada subtema atau fokus secara khusus, yaitu bejana yang memberkati. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau untuk kasih setiamu atas hidup kami. Kami serahkan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau Anda memperhatikan di bagian belakang saya atau di kompleks ini, sebetulnya ini adalah kompleks sekolah Balak Keselamatan terbesar di teritori kita, di Gereja Balak Selamatan di Indonesia. Ada lebih dari 1.600 siswa yang belajar di kompleks sekolah ini. Dan saya sangat-sangat bersyukur mengetahui bahwa sekolah ini telah menjadi bejana yang memberkati bagi ribuan orang selama puluhan tahun terakhir ini. Dan saya berdoa kiranya tempat ini akan menjadi tempat yang terus menjadi bejana, menjadi tempat, menjadi pusat pelayanan gereja yang memberkati generasi kita. Kembali kita akan melihat bagian firman Tuhan yang selama ini kita sama-sama mengikutinya. Dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa bagian firman Tuhan ini merupakan lanjutan dari renungan-renungan kita sebelumnya, di mana untuk menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita, untuk bisa memberkati orang lain, kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu hidup mengandalkan Roh Kudus. Bahkan kita perlu memiliki hidup yang telah ditransformasikan oleh kuasa darah Yesus Kristus, dan di dalamnya kita dipenuhi oleh Roh itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus sangat meyakini kalau kita hidup menurut Roh, maka kita akan menghasilkan buah itu. Secara khusus kita sudah belajar atau merenungkan bagian firman Tuhan tentang buah yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kemurahan. Dan hari ini secara khusus saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Kebaikan adalah sesuatu yang kita anugerahkan secara khusus bagi orang lain. Maksudnya bagaimana? Kita anugerahkan. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kembali tentang anugerah Allah. Bahwa anugerah itu adalah pemberian Allah yang kita tidak layak untuk menerimanya. Maka saudara sekalian, bukankah seringkali kita berupaya untuk berbuat baik bagi orang lain, kita mencoba untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, tetapi dengan pamrih, dengan menginginkan sesuatu dikembalikan kepada kita, dengan menginginkan sesuatu atau mengharapkan sesuatu diberikan ulang kepada kita. Kalau kita beri sekian, kalau kita berbuat baik sekian, maka kita berharap orang lain akan melakukan sesuatu yang serupa atau bahkan lebih bagi kita sekalian. Tetapi saudara, perbuatan baik bagi orang yang percaya tidak didasarkan dengan cara seperti itu. Tidak didasarkan dengan cara memberi dan berharap dengan timbal balik dari orang lain. Tetapi perbuatan baik bagi orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus, yang hidupnya dipimpin oleh Roh, adalah mereka yang melakukan perbuatan baik karena didorong oleh kasih Allah di dalam hidupnya. Melakukan perbuatan baik karena itu merupakan buah dari keselamatan yang telah dialaminya. Sehingga saudara sekalian, tidak ada istilah kita lakukan perbuatan baik supaya kita mendapatkan sesuatu, atau perbuatan baik supaya kita menjadi orang yang diselamatkan. Saudara sekalian,
perbuatan baik bukan untuk kita diselamatkan. Perbuatan baik adalah hasil dari keselamatan itu. Itu perbedaannya. Suatu waktu Tuhan Yesus Kristus berbicara terhadap seorang kaya. Di dalam Markus pasal 10 ayatnya yang ke-17 sampai 27 dicatat tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ini sedikit berbeda konteksnya, tapi saya ingin memberikan contoh kepada kita sekalian. Orang ini datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, guru yang baik," itu kata orang kaya ini, "guru yang baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dalam ayat yang ke-17, lalu jawab Yesus, dia mengatakan, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saudara sekalian, dalam peristiwa ini kita melihat di dalam catatan-catatan Injil Markus, Tuhan Yesus menggambarkan kepada dia. Dia mengatakan, "Apa yang sudah engkau perbuat?" "Oh, saya sudah melakukan hukum Taurat. Saya sudah melakukan banyak kebaikan. Saya sudah melakukan ini dan itu. Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak melakukan kejahatan." Demikian dikatakan oleh orang kaya ini. Lalu Tuhan Yesus katakan demikian kepada dia, "Baik, baik sekali. Kalau memang kamu ingin jawaban yang jujur, yang jelas, yang betul-betul tepat," Tuhan Yesus mengatakan, "Pergi dan jual seluruh hartamu, kemudian berikan itu kepada orang miskin." Dan dicatat saudara-saudara sekalian, orang kaya ini berduka. Dia sangat sedih karena Tuhan Yesus meminta dia untuk menjual harta kekayaannya untuk menolong orang miskin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan gambaran kepada kita sekalian. Waktu Yesus mengatakan demikian, dia mengatakan supaya engkau beroleh harta di surga. Dia tidak mengatakan supaya engkau diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan supaya engkau beroleh harta di surga. Tetapi lebih jauh, makna daripada peristiwa ini yang Yesus sampaikan kepada orang kaya ini, sebetulnya Yesus ingin berbicara kepada dia bahwa seorang yang masih menggantungkan hidupnya terhadap harta kekayaan, seorang yang masih mengandalkan kehidupannya terhadap segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, seorang yang masih menggantungkan hidupnya terhadap segala apa yang dimilikinya dan yang dicapainya, itu akan sulit sekali berbuat baik bagi orang lain dengan tulus. Untuk itu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk memastikan bahwa hidup kita sudah terlebih dahulu dipimpin oleh Roh. Bahwa hidup kita sudah terlebih dahulu dimenangkan dari apa-apa yang mengikat kita. Bahwa hidup kita sudah terlebih dahulu ditebus oleh darah Yesus Kristus. Bahwa hidup kita sudah terlebih dahulu mengalami anugerah Allah yang tidak terbatas itu. Maka jika itu yang terjadi, saya yakin berapapun kayanya saudara, berapapun miskinnya saudara, saudara akan terdorong dari waktu ke waktu untuk menghasilkan buah roh, yaitu kebaikan bagi orang lain. Yesus mengatakan, engkau mengatakan aku baik, tidak seorang pun selain daripada Bapa. Yesus ingin menggambarkan, menegaskan kepada kita semua bahwa hanya kalau kita sudah menjadi anak Bapa, anak-anak kerajaan Allah, hanya kalau kita telah mengalami tebusan di dalam Yesus Kristus, hanya jika kita sudah diselamatkan, maka kita bisa memberikan hasil buah roh dalam bentuk kebaikan itu bagi orang lain tanpa pamrih, tanpa berharap sesuatu. Waktu saudara melakukan itu, saudara merasa seperti sedang melakukannya untuk Tuhan. Mengapa? Karena buah roh adalah kebaikan. Saya berdoa, kiranya Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, karena kita telah ditebus di dalam Yesus Kristus, karena kita telah dipimpin oleh Roh Kudus, maka secara otomatis dari hari ke hari kita akan berbuat baik bagi orang lain. Bukan supaya kita dapat berkat kembali, bukan supaya kita diselamatkan,
tetapi perbuatan baik kita adalah kesaksian sebagai bejana yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, sebagai kesaksian orang-orang percaya yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Buah roh kebaikan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan menolong saudara berbuat baik bagi orang lain dan mengalami berkat itu dalam kehidupan saudara. Sukacita itu dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, bahkan untuk kebaikanmu yang sedemikian melimpah yang kami alami dari waktu ke waktu. Maka wajarlah sebagai orang-orang percaya, kami menghasilkan buah kebaikan bagi orang lain yang kami lihat membutuhkan. Bukan supaya kami mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai sesuatu yang mengalir, buah yang mengalir dari kehidupan pribadi kami sebagai umat tebusan di dalam Yesus Kristus. Tolonglah seluruh umat bala keselamatan agar melaksanakan panggilan ini menjadi bejana yang memberkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya.